Persembahan ini adalah sesuatu yang kita mampu lakukan, entah berupa makanan, entah berupa air, entah berupa buah atau apapun, dan juga kemenyan sama dupa, wewangian, aroma. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan pertama kepada Tuhan, kedua kepada dewa atau malaikat, ketiga kepada semua leluhur, keempat kepada semua pepundhen para danyang, dan kelima kepada semua makhluk, khususnya makhluk yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang kita persembahkan itu sesuai kemampuan kita. Mampunya air putih ya air putih. Dan paling ideal itu persembahan adalah apa yang kita masak. Apa yang kita masak hari itulah kita sisihkan sedikit untuk kita persembahkan kepada kelima elemen unsur itu tadi. Dan ini dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Ini salah satu cara untuk selaras dengan alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Kali ini aku akan memperdalam sedikit tentang apa yang selama ini aku jabarkan, yaitu mengenai hidup selaras dengan alam. Nah, salah satunya adalah selaras kita dengan lingkungan gitu. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita itu kan biasanya itu ada semacam punden. Jadi semacam pusat energi di wilayah lingkungan kita. Mungkin di tempat panjenengan namanya beda atau apa, tapi intinya di setiap wilayah itu biasanya itu ada pepunden atau danyang yang menjadi cikal bakal dari wilayah itu. Dan biasanya dituakan atau dimuliakan oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, aku ingin menegaskan Anda bahwa jika selama ini panjenengan itu hidupnya selaras dengan alam, biasanya secara langsung maupun tidak langsung. Artinya secara langsung itu bisa langsung dihubungi jenengan, ditemui, atau kalau tidak langsung ya melalui apa, firasat atau apa. Biasanya itu adalah para pepunden ini, para danyang di sekitar lingkungan kita itu biasanya itu sering berkolaborasi dengan penduduk, dengan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar itu. Mereka biasanya akan memberitahukan apa-apa yang biasanya akan terjadi. Ini bagian dari salah satu hidup selaras dengan alam. Artinya begini, jika selama ini panjenengan memang hidupnya itu selaras dengan alam, biasanya salah satu efek yang timbul adalah jika ada apa-apa yang akan segera terjadi di lingkungan panjenengan, maka biasanya panjenengan dapat firasat dulu atau dapat pemberitahuan dulu. Salah satunya melalui para pepundhen, para danyang di lingkungan sekitar panjenengan. Karena perlu jenengan pahami bahwa setiap kejadian peristiwa apapun itu ada yang rancang. Jadi tidak sebuah peristiwa itu terjadi ujug-ujug itu tidak ada. Itu sudah pengetahuan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak di alam ini bahwa akan ada peristiwa apa. Dan ingat, apapun yang disebut kejadian atau bencana itu semua adalah respon dari perilaku atau dari tingkat kesadaran masyarakat. Jadi bencana itu yang mengundang ya kita sendiri. Nah, kalau kita hidupnya selaras dengan alam, maka alam itu pun akan memberitahu kita, ya melalui salah satu tokoh-tokoh para pepundhen, para danyang itu tadi. Tokoh yang lain biasanya leluhur, tokoh yang lain biasanya adalah para dewa atau para malaikat atau mereka-mereka yang dimuliakan. Itu pasti akan memberitahu. Nah, menghadapi masa-masa pemurnian bumi atau masa-masa goro-goro yang sedang berlangsung ini, maka hidup selaras dengan alam, berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti itu perlu diintensifkan, perlu ditingkatkan. Caranya ya salah satunya seperti yang aku selama ini kan, yaitu dengan melakukan sesaji, persembahan. Melakukan sesaji persembahan gitu. Nah, persembahan ini berupa apa? Persembahan ini adalah sesuatu yang kita mampu lakukan, entah berupa makanan, entah berupa air, entah berupa buah atau apapun, dan juga kemenyan sama dupa,
wewangian, aroma. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan pertama kepada Tuhan, kedua kepada dewa atau malaikat, ketiga kepada semua leluhur, keempat kepada semua pepundhen para danyang, dan kelima kepada semua makhluk, khususnya makhluk yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang kita persembahkan itu sesuai kemampuan kita. Mampunya air putih ya air putih, mampunya apa ya sudah, yang bisa menjawab diri sendiri. Dan paling ideal itu persembahan adalah apa yang kita masak. Apa yang kita masak hari itulah kita sisihkan sedikit untuk kita persembahkan kepada kelima elemen unsur itu tadi. Dan ini dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Ini salah satu cara untuk selaras dengan alam. Nah, kalau panjenengan semua tidak mampu merasakan gerak vibrasi alam, atau tokoh-tokoh seperti yang katakan tadi tidak terhubung, berarti keselarasan panjenengan ini dipertanyakan. Keselarasan panjenengan itu dipertanyakan. Bahkan bisa kukatakan kualitas spiritual panjenengan pasti dipertanyakan. Patut dipertanyakan itu. Karena seorang yang spiritualnya meningkat pasti hidupnya selaras dengan alam. Dan otomatis pasti terhubung dengan makhluk-makhluk seperti itu. Para pribadi-pribadi mulai seperti itu. Yang karena mereka memang tugasnya itulah untuk membuat suatu kolaborasi, membuat harmoni di lingkungan sekitar itu. Jadi jika hidup Anda selaras, pasti sama terhubung dengan hal seperti itu. Dan apapun yang akan terjadi biasanya akan saling dikomunikasikan, dan bagaimana bersikap itu biasanya pun diberitahu. Itu adalah salah satu cara hidup selaras dengan alam, dan wujudnya adalah dengan cara seperti itu. Karena aku mengingatkan dan menegaskan hal ini kembali, ini karena untuk menghadapi masa-masa goro-goro ini. Ingat, goro-goro semakin ke depan nanti akan semakin meningkat. Jarak satu kejadian dengan kejadian yang lainnya akan semakin rapat. Jadi ini mohon dipahami ya. Jadi salah satu cara hidup selaras dengan alam adalah Anda mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan pribadi-pribadi mulia. Salah satunya adalah dengan para pepundhen, para danyang di sekitar lingkungan wilayah panjenengan tinggal. Dan itu biasanya ada. Dan kalau ada kejadian-kejadian yang akan terjadi, itu biasanya panjenengan pasti diberitahu dulu, diberi kode dulu. Itulah tanda bahwa panjenengan selaras dengan alam, dengan lingkungan panjenengan. Jika sampai tidak mengalami seperti itu atau tidak mendapatkan seperti itu, keselarasan panjenengan dia dipertanyakan gitu. Kecuali panjenengan memang tingkat spiritualnya sudah tinggi, tanpa diberitahu oleh pihak lain pun panjenengan sudah tahu melalui kekuatan spiritual panjenengan piyambak atau kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan nurani kita sendiri. Dipahami nggih? Ini penting tak tegaskan kembali untuk menghadapi masa goro-goro ini. Hiduplah selaras dengan alam dengan melakukan persembahan atau sesaji berupa apapun yang kita mampu, baik makanan, buah, dupa, bunga, wewangian atau apapun itu ya. Itu sangat penting untuk menenteramkan, untuk kita selaras dengan alam, dengan pribadi-pribadi yang seperti yang disebutkan tadi ya. Mohon ini dipahami karena ini penting, karena selama ini kita selalu bicara atau mendiskusikan tentang kearifan lokal, kearifan leluhur, mendiskusikan, bicarakan tentang keluhuran-keluhuran spiritual, tapi kita tidak pernah mengalaminya sendiri atau belum pada tahap mengalaminya gitu loh. Sesuatu yang realitas. Mohon ini dipahami ya. Ini penting tak tegaskan sekali lagi. Jadi hidup selaras dengan alam, lakukan persembahan atau sesaji, dan jenengan akan terkoneksi dengan lingkungan di mana panjenengan tinggal. Dan itulah salah satu cara tepat untuk kita menghadapi goro-goro atau masa pemurnian bumi ini. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.